Assalamualaikum sobat semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Fahmi Husaini. Setelah kemarin kita mengulas beberapa kerajaan Sunda yang berjaya pada masanya, kini saya akan mengulas kerajaan Jawa yaitu Singasari yang nama besarnya tak kalah melegenda dari kerajaan-kerajaan yang sudah kita ulas. Tapi sebelum saya lanjut lebih jauh, alangkah baiknya jika sobat yang belum subscribe agar segera subscribe, jangan lupa juga like, komen and share dan juga aktifkan tombol loncengnya biar kalian enggak ketinggalan. Oke, langsung aja kita ulas sejarah tentang kerajaan Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Dalam sejarah kerajaan Singasari, diceritakan bahwa kerajaan didirikan oleh Ken Arok, yang juga menjabat sebagai raja pertama. Ken Arok bergelar Sri Rajasa Bathara Sang Amurwabhumi. Dikutip dari buku Kerajaan Hindu-Buddha di daerah Jawa, sejarah kerajaan Singasari memiliki umur yang cukup panjang, yaitu 100 tahun sejak didirikan Ken Arok pada 1222 Masehi. Menurut beberapa sumber mengenai asal-susul kerajaan Singasari, bisa diketahui mulai dari Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, hingga prasasti-prasasti peninggalannya. Berikut rangkuman sejarah kerajaan Singasari dari berbagai peninggalannya. Sejarah kerajaan Singasari versi Pararaton. Kitab Pararaton menyebut Tumapel awalnya hanya sebuah daerah bawahan kerajaan Panjalu atau kerajaan Kadiri. Adapun yang menjabat sebagai aku, setara camat, Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Tunggul Ametung mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Arok. Ken Arok kemudian mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Bathara Sang Amurwabhumi. Ken Arok lantas menikahi janda Tunggul Ametung yang saat itu sedang mengandung, yaitu Ken Dedes. Anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung ini nantinya diberi nama Anusapati. Selain beristrikan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai satu istri lagi bernama Ken Umang yang kelak melahirkan anak laki-laki bernama Tohjaya. Ketika berkuasa, Ken Arok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri. Pada 1221, terjadi perseteruan antara Kertajaya, raja kerajaan Kadiri, dengan kaum Brahmana. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Ken Arok. Perang lawan Kadiri lantas meletus di desa Genter pada 1222 yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Silsilah Raja Kerajaan Singasari versi Pararaton. Berikut silsilah Raja Kerajaan Singasari versi Pararaton. Sri Ranggah Rajasa Bathara Sang Amurwabhumi dari tahun 1222 sampai 1247 Masehi. Anusapati dari tahun 1247 sampai 1249 Masehi. Tohjaya dari tahun 1249 sampai 1250 Masehi. Ranggawuni atau Wisnuwardana dari 1250 sampai 1272 Masehi. Kartanegara dari tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Sejarah kerajaan Singasari versi Kakawin Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian Tumapel. Tetapi, dalam kitab ini tidak menyebutkan adanya nama Tunggul Ametung, Ken Arok, Ken Dedes, Ken Umang hingga Tohjaya dalam rentetan tragedi pembunuhan yang memperebutkan kekuasaan di Tumapel. Naskah tersebut hanya berisi pujian untuk Hayam Wuruk yang merupakan Raja Majapahit. Peristiwa berdarah leluhur dianggap sebagai aib. Hanya Wisnuwardana dan Kartanegara saja yang muncul dari prasasti. Disebutkan pendiri Tumapel bernama Sri Ranggah Rajasa Sanggirinata Putra yang berhasil mengalahkan Kertajaya, Raja Kadiri. Pada 1253, Wisnuwardana kemudian mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja, putra mahkota, dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singasari. Nama Singasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat Tumapel juga dikenal dengan nama Kerajaan Singasari. Meski isi kitab Negara Kertagama mengenai sejarah kerajaan Singasari berbeda, silsilah Raja Singasari ini masih sama. Berikut silsilah Raja Kerajaan Singasari. Sri Ranggah Rajasa Girinatha Putra, dari 1222 sampai 1227 Masehi. Anusapati, dari 1227 sampai 1248 Masehi. Wisnuwardana dari 1248 sampai 1254 Masehi. Kartanegara dari 1254 sampai 1292 Masehi.
Sejarah Kerajaan Singasari versi Prasasti Mula Malurung. Penemuan Prasasti Mula Malurung di sisi lain memberikan pandangan yang berbeda dengan versi Paraton. Prasasti yang dikeluarkan Kertanagara tahun 1255 atas perintah Wisnuwardana itu menyebutkan jika Tumapel didirikan oleh Rajasa yang dijuluki Batara Siwa setelah menaklukkan Kerajaan Kadiri. Nama ini kemungkinan adalah gelar anumerta dari Ranggah Rajasa, karena dalam negara Kertagama arwah pendiri Tumapel itu dipuja sebagai Siwa. Selain itu, Paraton juga menyebutkan bahwa Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa sebelum maju dalam perang melawan Kadiri. Prasasti itu juga menyatakan jika kerajaan kemudian terpecah menjadi dua sepeninggal Ken Angrok, yaitu Tumapel yang dipimpin oleh Anusapati dan Kadiri yang dipimpin oleh Mahesa Wong Ateleng alias Batara Parameswara. Parameswara digantikan oleh Guningbhaya, kemudian Tohjaya. Sementara itu, Anusapati digantikan oleh Seminingrat yang bergelar Wisnuwardana. Prasasti itu juga menyebutkan bahwa Tumapel dan Kadiri dipersatukan kembali oleh Seminingrat. Dan Kadiri kemudian menjadi kerajaan bawahan yang dipimpin oleh putranya, yaitu Kertanagara. Lebih lanjut, prasasti ini menyatakan Tohjaya sebagai Raja Kadiri, bukan Raja Tumapel. Hal ini memperkuat kebenaran berita dalam negara Kretagama yang tidak menyebut Tohjaya sebagai Raja di Singhasari. Selain itu, pemberitaan dalam negara Kretagama yang menyebut Kertanagara naik tahta tahun 1254 Masehi juga dapat diperdebatkan. Kemungkinannya adalah Kertanagara menjadi raja muda di Kadiri terlebih dahulu, kemudian barulah pada 1268 Masehi dia bertahta di Singhasari. Letak Kerajaan Singhasari. Seperti penjelasan di atas, letak Kerajaan Singhasari berada di Jawa Timur. Kerajaan ini berada di Tumapel yang saat ini letaknya diketahui di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam sejarah Kerajaan Singasari dikenal bahwa kerajaan tersebut merupakan pemersatu dari daerah Kediri dengan Tumapel. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berada pada masa kejayaannya saat di bawah pemerintahan raja terakhirnya yaitu Kertanagara, 1272-1292 Masehi. Kejayaan kerajaan ini terlihat melalui pencapaian yang dimiliki oleh Kertanagara. Kertanagara dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas khususnya dalam bidang politik dan keagamaan pada saat memimpin Singasari. Pada masa itu, Kertanagara juga diketahui memiliki pengetahuan yang sempurna dalam ilmu ketatanegaraan, ilmu tentang hakikat, ilmu pengetahuan dan bahasa serta patuh terhadap aturan agama. Cakrawala Mandala Dwipantara merupakan sebuah wawasan kemaritiman yang digagas oleh Kertanagara. Gagasan ini yang kemudian mempelopori aksi dan kejayaan yang dimiliki Kerajaan Singasari. Gagasan politik untuk menyatukan pulau-pulau di luar Jawa agar tunduk dalam suatu kepemimpinan, merupakan gagasan yang dimiliki oleh Kertanagara. Puncak kejayaan dari Singasari juga terlihat dari kerjasama yang terjalin. Hubungan diplomatik yang dimiliki Singasari pada saat itu. Hal itu terlihat pada saat Kertanagara mengirimkan ekspedisi bahari ke Kerajaan Malayu dan Champa, saat ini Vietnam. Tujuan hubungan diplomatik ini adalah untuk mencegah serangan Mongol yang saat itu diisukan akan melakukan serangan ke wilayah Asia Tenggara. Peninggalan Kerajaan Singasari. Candi Singasari. Kerajaan Singasari meninggalkan bukti peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah Kerajaan Singasari menjadi bukti eksistensi kerajaan ini di masa kejayaannya. Kerajaan Singasari meninggalkan bukti peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah Kerajaan Singasari menjadi bukti eksistensi kerajaan ini di masa kejayaannya. Berikut peninggalan Kerajaan Singasari. Candi Singasari. Candi Singasari ditemukan di Colaus Ngelhat pada tahun 1803 di tengah hutan jati, kini di kota Kecamatan Singasari dekat Kota Malang. Candi ini juga menyimpang sebagai tamu Raja Singasari terakhir, Kertanagara. Di Candi Singasari juga ditemukan arca Prajnaparamita yang disebut penduduk setempat sebagai patung Ken Dedes. Candi Jawi. Candi Jawi memiliki nama asli Jajawa dan dibangun sekitar abad ke-13. Candi ini berada di kaki Gunung Welirang, Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Candi Jawi juga dikenal sebagai tempat penyimpanan abu raja terakhir Singasari, Kertanagara. Candi Kidal. Candi Kidal ini terletak di lembah Gunung Bromo. Di ruangan candi ini dulu terdapat arca Siwa Mahadewa yang sekarang disimpan di Royal Tropical Institute di Amsterdam. Arca Siwa Mahadewa ini kemungkinan perwujudan dari Raja Anusapati, raja kedua Kerajaan Singasari, keterangan dari Kitab Negara Kertagama. Prasasti Singasari.
Prasasti Singasari atau Prasasti Gajah Mada ditemukan di sebelah utara Candi Singosari, Malang, Jawa Timur pada 1904. Prasasti ini diukir di batu dengan aksara Jawa kuno. Isi Prasasti Singasari diawali dengan penyebutan tahun 1214 Saka bulan Jia adalah wafatnya, Kamoktan, Raja Kertanegara. Dalam prasasti ini, Kertanegara yang disebut sebagai Paduka Bara Sang Lumah Ring Siwa Buddha. Sedangkan tahun 1214 Masehi Saka bertepatan dengan tahun 1292 Masehi, saat Raja terakhir Singasari, Kertanegara wafat dalam serangan Jayakatwang. Jejak kerajaan yang masih ada sampai sekarang salah satunya ialah Arca Amogapasa. Prasasti ini ditulis dengan huruf Jawa kuna dan bahasa campuran antara Sanskerta dan Melayu kuno. Isinya menceritakan tentang Arca Amogapasa yang berasal dari bumi Jawa dan ditempatkan di Dharmasraya. Arca ini merupakan persembahan dari Kertanegara, Raja Singasari di Jawa kepada Sri Maharaja Srimat Tribuana Raja Moliwamadewa yang berkuasa di Kerajaan Dharmasraya di Melayu. Arca ini kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Berikut adalah sedikit ulasan tentang Kerajaan Singasari yang saya rangkum dari berbagai sumber dan dari beberapa versi. Jika sobat semua ada requestan tentang sejarah lain silahkan untuk meninggalkan pesan di komen, dan jangan lupa untuk like, comment and share. Dan bagi yang belum subscribe agar segera subscribe, jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan. Saya Fahmi Husaini undur diri, sampai bertemu di kisah-kisah sejarah Terima berikutnya. kasih sudah menonton. Wassalam. Jangan lupa like, share dan komen.